Kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Berapapun yang hadir, kita percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Amin. Mari sebelum kita ibadah dimulai, kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Begitu besar kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan siang hari ini ya Bapa, kami mau datang ke tempat-Mu ini Tuhan, karena kami rindu untuk bersekutu bersama-Mu, untuk satu dari dalam hati jiwa roh kami, untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi hidup di dalam tubuh kami ini Tuhan, di dalam jiwa roh kami, karena kami butuh Engkau setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Kami percaya urapan-Mu terjadi bagi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini, karena kami percaya Engkau yang berkuasa atas semesta ini, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur bahwa siang hari ini Tuhan itu begitu baik bagi kita. Kita tengok, beri salam bagi kiri kanan teman kita. Kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Biar kita bakar tempat ini dengan kuasa pujian. Amin. Kita mau katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, termasuk sujud kita. Langit dan bumi, langit dan bumi.
ada di dalam Tuhan. Karena mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, kita mengatakan bahwa Tuhan, ini kami mau berikan semua yang berharga, kami mau berikan semua yang mulia hanya untuk Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. ada pada kami datangnya dari Tuhan. Maka Engkau berlayak menerima pujian,
penyembahan dari kami anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami buka hati kami, bicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami yang akan mengubahkan paradigma kami, mempengaruhi segala tindakan kami, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam setiap gerak kerja kami mengkonfirmasikan bahwa kami adalah umat yang telah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak buat semua yang telah terlibat dalam pelayanan yang diberkati Tuhan ini. Persekutuan doa Wisma Barito 1 dan 2 Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih banyak buat waktu, kesempatan yang diberikan untuk saya melayanikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema firman yang luar biasa, yaitu mata uang terkuat di dunia kerja. Tahu mata uang terkuat? Rupiah atau dolar? Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama ya. Siapa di sini yang butuh uang? Tuhan, nggak ada yang butuh ya. Semuanya butuh uang, yakin? Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat mata uang terkuat di dunia kerja itu apa ya, supaya kedepannya kita akan semakin menjadi orang-orang yang dalam tanda petik tahu diri gitu ya. So di luar sana banyak orang nggak tahu diri. Ya, saking nggak tahu dirinya, mereka juga bingung apa yang mau dilakukan. Sampai dunia juga bingung melihat orang-orang percaya. Katanya anak Tuhan perlu kasih, katanya anak Tuhan harus hidup sesuai firman. Tapi ternyata di luar sana juga namanya Kristen, tapi luar biasa juga mereka punya kelakuannya, dan mungkin itu masa lalunya kita. Bisa bilang amin? Kalau nggak mengakui, yang nggak jujur, nggak diampuni dosanya ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam dunia kerja yang semakin kompetitif ini, uang seringkali dianggap sebagai ukuran dari keberhasilan seseorang. Makanya orang yang banyak uang biasanya dihormati. Bisa bilang amin? Amin. Itu berlaku di sana rupanya ya. Di sini nggak terlalu. Makanya aminnya nggak terlalu kencang ya. Di Tuhan. Tapi siapa yang butuh uang bisa angkat tangannya? Jangan terlalu tinggi, nanti kelihatan sekali ya. Butuh uang banyak banget ya. Nah, kita perlu bekerja keras ya. Kita mengejar promosi, kita mengumpulkan harta dengan harapan kita akan dapat keamanan, kita akan semakin bahagia. Namun apakah uang benar-benar mata uang terkuat di dalam dunia kerja kita? Mari kita landasi dengan Yohanes pasal yang 1 ayat 51. Saya minta maaf, diminta tema dari berapa waktu yang lalu. Saya berdoa dapat apa nih tema kemarin, semalam kalau nggak salah, baru saya dapat temanya. Temanya adalah mata uang terkuat di dunia kerja. Tadi pagi dalam ibadah doa saya bicara tentang mata uang terkuat secara global, tapi siang hari ini kita mau melihat mata uang terkuat di dunia kerja, karena kita semua bekerja. Bisa bilang amin? Amin. Oh, ada yang nggak kerja ya? Saya juga kerja Pak. Apa kerjamu? Habisin uang Papa. Ya, itu juga namanya kerja ya. Baik, kita landasi Yohanes 1 ayat 51. Kalau sudah dapat, sudah ada, kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nathanael ini juga namanya rupanya sama dengan saya. Nama saya Nathanael Walker Bunga Piga. Saya juga heran kenapa bapak saya kasih nama saya Nathanael. Tapi rupanya terinspirasi beliau dari ayat ini ya. Ini Nathanael ini orang yang luar biasa. Mirip-mirip dengan saya juga ya. Saya biasanya di luar ya, dia luar biasa. Nah, Nathanael dia mendapatkan janji untuk melihat hal-hal besar.
Karena ia tahu bahwa mata uang terkuat dalam dunia kerja adalah kejujuran. Kenapa saya bisa bilang Nathanael ini jujur? Karena yang bilang Nathanael itu orang yang jujur bukan sesamanya, bukan orang-orang satu kantornya, tapi yang mengapresiasikan Nathanael ini adalah juru selamat umat manusia. Haleluya. Amin. Orang jujur selalu terbuka untuk mengalami karya Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Orang yang jujur, mereka tidak membatasi Tuhan di dalam pemikiran mereka. Orang yang jujur adalah orang yang siap menerima kejutan-kejutan yang indah daripada Tuhan Yesus. Bisa bilang amin? Amin. Haleluya. Jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu Saudara ya. Pokoknya kalau merasa saya diberkati, langsung bilang amin saja. Amin? Amin. Ya, supaya saya juga tahu bahwa Bapak Ibu senang dengan khotbah ini, sehingga mungkin kita selesainya menjelang malam, begitu ya. Amin. Ya, nah kenapa saya bilang bahwa Nathanael ini menempatkan bahwa uang adalah mata uang terkuat adalah kejujuran. Kenapa Nathanael bisa menempatkan hal itu? Sekali lagi, karena sejarah membuktikan bahwa yang bilang Nathanael ini adalah orang yang jujur, itu ternyata bukan rekan sepelayanan, bukan teman satu kantor, bukan orang rumah, tapi satu pribadi, Yesus Kristus, yang bilang Nathanael itu orang yang jujur. Amin. Makanya tema kita pada hari ini adalah mata. Oh, nggak ada di situ ya? Ya, diingat-ingat aja ya. Yang ingat-ingat tema khotbahnya, baru ingat tema khotbahnya aja, pulang ada hadiahnya. Amin. 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 Minimal 1 gelas aqua ya. Apa tema kita hari ini? Mata uang terkuat di dunia kerja. Ya, diingat-ingat ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan lewatkan kesempatan yang berbahagia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-45 dikatakan begini. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Wah, ini luar biasa nih Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Nathanael diizinkan untuk mendengar bahwa ada satu pertolongan, ada satu pribadi yang luar biasa, dia sangat mengerti dengan keadaan kita, dan dia akan membuat sebuah perubahan besar, bukan kepada kalangan kita saja, tapi bagi seluruh dunia. Makanya nanti Desember besok kita rayakan Natal. Nah, waktu Nathanael diperdengarkan dengan kalimat seperti itu, kaget Nathanael. Makanya dia bilang begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat yang ke-45 tadi dijelaskan panjang lebar di sana bahwa kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Jadi Nathanael ini diceritakan sesuatu bahwa ada Yesus yang luar biasa. Tadi ayat pendahuluan kita baca bahwa Nathanael ini dijanjikan perkara-perkara yang besar. Nathanael dijanjikan ada mujizat yang menyertai, ada pertolongan yang disertai, dan lain sebagainya. Hal-hal yang besar yang mungkin orang lain belum mengalaminya. Orang lain merindukannya, tapi mereka belum mengalami. Tapi waktu Nathanael dijelaskan tentang Yesus, ini orang yang jujur ini seperti Nathanael ini. Dia langsung spontan, dia bilang apa? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kayaknya tidak mungkin. Itu Nathanael bilang. Dia jujur apa adanya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Haleluya. Siapa yang bilang ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Haleluya. Amin. Siapa yang pernah diapresiasi sama bos? Kamu orang yang jujur. Ada yang pernah? Jangan angkat tangan nanti jadi sombong. Kalau diapresiasi sama bos, senang nggak? Ini udah menjelang akhir tahun ini. Siap-siap terima bonusnya.
Amin. Kalau bos kita puji kita aja kita senang sekali. Ternyata kita didapati sebagai orang yang jujur. Di depan bos kita aja kita senangnya luar biasa. Tapi orang seperti Nathanael ini, dia begitu kagetnya ketika Tuhan Yesus sendiri bilang tentang dirinya bahwa tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus tempatkan dalam hidup kita ini. Sesusah-susahnya kita, sesulit-sulitnya kita membangun hidup, tapi kita punya nilai. Apa nilai kita? Kita orang jujur. Amin. Haleluya. Amin. Kok aminnya kurang? Amin. Mata uang terkuat di dunia kerja adalah kejujuran. Coba Bapak Ibu Saudara pilih lagu tentang kejujuran. Kalau yang usianya sudah banyak, mungkin dia akan nyanyi kejujuran, keikhlasan, yang utama ya. Kalau usianya dulu, katakan, wah ini musisi kita tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Katakan sejujurnya. Tapi nanti setelah saya firman Tuhan kita jangan nyanyi itu ya. Kita nyanyi yang lagu rohani gitu ya, kayak tampaknya rohani. Padahal katakan sejujurnya juga maknanya dalam ya. Tapi kan kita nggak bahas itu ya, kita bahas yang dari sisi yang lain ya. Jadi kita nyanyi memuji Tuhan tentang kejujuran. Dicari-cari siapa tahu dapat lagu rohaninya ya. Baik, puji Tuhan. Nah, kejujuran Nathanael ini sekali lagi bukan dari mulutnya, bukan dari mulut teman-temannya, tapi kejujuran daripada Nathanael ini diketahui persis oleh Tuhan yang punya langit, bumi, dan segala isi. Dan kiranya pada poin yang pertama ini Tuhan juga menemukan kita sebagai orang-orang yang jujur. Saya bilang amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Di zaman seperti ini kalau kita nggak jujur itu nggak keren. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena rasanya semuanya akan nampak ke permukaan, ya kan? Saya tidak tahu dan mungkin kita juga tidak tahu secara persis seperti apa. Tapi salah satu misal tentang Fufu Papa, ya kan? Kita nggak tahu di balik semuanya itu. Terus sekarang lagi diam-diam nih begitu. Tapi kalau ada juga suka dari netizen juga kasih komentar di mana Papa ya dan lain sebagainya. Tapi ingat baik-baik bahwa apa yang sedang terjadi akan menggiring kita kepada satu tempat di mana firman Tuhan bilang satu hari kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita akan diarahkan ke sana bahwa semuanya akan tiba satu hari di mana mulut nggak bisa berbohong, mata tidak bisa berbohong, tangan nggak bisa berbohong, kaki nggak bisa berbohong, seluruh panca indera kita nggak bisa berbohong, karena semuanya akan terbuka dengan jelas. Itu di Bema, seperti sebuah pertunjukan yang begitu besar disaksikan oleh banyak orang, dan saudara bisa lihat riwayat hidup saudara di sana. Termasuk pendeta juga nggak ada yang tinggalan. Semua kita dibukakan dengan jelas di Bema. Nah karena itu kalau kita nggak belajar jujur dari sekarang, nggak keren Bapak Ibu Saudara. Sekarang aja semua sudah mulai mengarah kepada satu sistem di mana satu hari nanti ketika orang masuk lamar kerja, nggak usah sibuk-sibuk, orang tinggal lihat, tinggal buka riwayat apa namanya itu jejak digital, iya kan? Semua akan mengarah ke sana. Sekarang aja sudah mulai diperdengarkan. Orang yang sekolah saja sudah harus punya akun sendiri, iya, supaya mudah dipantau. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita nggak jujur dalam dunia kerja kita nggak keren. Yes.
Mari kita lihat berikutnya, ada beberapa hal yang akan kita renungkan sehubungan dengan tema ini. Yang pertama sudah kita baca tadi. Sekarang kita lihat lagi dalam 2 Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, saudara sudah tahu kisah ini ya. Ini merupakan bagian dari kisah seorang janda yang suaminya meninggal, lalu kemudian dia terlilit hutang. Dia kemudian datang kepada Elisa sebagai hamba Tuhan. Dia meminta pertolongan karena penagih hutang sudah siap-siap akan mengambil anaknya dan dijadikan budak. Nah, dalam kondisi ini, dia datang kepada Elisa dan dia jujur, dia cerita apa adanya. Ditanya sama hamba Tuhan, kamu punya apa di rumah? Tadinya dia nggak ingat apa-apa, tapi belakangan dia ingat, saya nggak punya apa-apa kecuali apa? Semua buli-buli berisi minyak. Ini potensi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang mengancam hidup kita, tapi mau tidak mau, ada sesuatu yang bisa kita katakan kepada Tuhan, saya masih punya ini Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ini potensi kita. Tapi berawal dari sebuah kejujuran. Kita hamba Tuhan ini kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Sehingga menghadapi banyak kasus, pada akhirnya kami harus lebih teliti lagi ketika mendengarkan curhatan orang. Sekian waktu yang lalu ketika kami selesai pelayanan di radio, lalu kemudian masuk permohonan doa begitu banyak. Dan salah satunya saya bilang, ayo kita ketemu. Dan saya ketemu dengan seseorang, saya cerita sama dia, kenapa kamu susah sekali ekonomi kamu? Lalu dia cerita, saya di PHK dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya pesan makan, kita makan. Dia bilang bahwa dia lapar. Tapi saya heran ketika dikasih makan, dia makan cuma sedikit. Yang lainnya itu diapain? Nggak dibungkus juga. Nah, ini problem Bapak Ibu Saudara. Yang mau saya cerita di sini adalah apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita datang, kita mencari solusi, tapi kita nggak cerita apa adanya. Kurang jujur. Banyak orang percaya kurang jujur, sehingga sulit mendapatkan mujizat. Nah, wanita ini dia jujur. Dia cerita apa adanya bahwa saya tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli. Karena itu penting sekali kita cerita dengan jujur. Yang pertama, kita harus jujur cerita sama Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Haleluya. Siapa di sini yang jujur cerita sama Tuhan? Saya ini salah satu orang yang jujur Bapak Ibu Saudara. Dulu sempat gak jujur, lalu kemudian jujur lagi. Saking jujurnya saya itu, ya saya sama dengan ibu di sini juga, kami anak hamba Tuhan. Jadi biasanya orang tua tuh didik kami apa-apa mintanya sama Tuhan. Tapi sepatu saya sudah tertawa malah, gak senyum lagi, sekarang udah ketawa, minta sama Tuhan. Jadi saya jujur Bapak Ibu Saudara. Kalau kami doa pagi di pastori itu rumah tinggal pendeta. Setiap kali doa pagi, pokoknya saya punya kebutuhan apa aja, saya jujur cerita sama Tuhan. Tapi kejujuran saya itu melebihi batas Bapak Ibu Saudara. Kalau saya cerita, gede suaranya. Tuhan, saya butuh sepatu baru, Tuhan, saya percaya hari ini Engkau akan mengadakannya. Karena saya punya keyakinan, kalaupun Tuhan belum dengar, sedikitnya Papa saya dengar. Ya, tapi maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih jujur kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Lalu berikutnya jujur kepada sesama. Katakan sejujurnya ya. Jujur sama pasangan itu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak bahaya. Ada di sini yang tak jujur sama pasangan, jangan angkat tangan nanti ketahuan.
harus jujur sama pasangan. Saya ingat bahwa satu hari ketika kami selesai menikah di Jakarta, lalu kemudian kami syukuran. Kebetulan istri saya juga anak gembala, jadi kami syukurannya di Jawa Timur. Selesai di Jawa Timur, syukuran di Kupang. Ini saya bukan nggak jujur, tapi saya nggak mau cerita aja, karena saya lupa juga saya mau cerita apa. Jadi saya biarin aja, diam-diam aja, sampai kami landing di Bandara El Tari, lalu kemudian kami pesan taksi sendiri, kami datang ke rumah orang tua. Ternyata mereka sudah siap, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada tradisi di sana, kalau orang luar itu menikah dengan orang kami, maka itu akan digendong, gak dipersilakan jalan, digendong. Nah, istri saya nggak biasa yang begitu, dan itu cukup menegangkan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia merasa bahwa apa-apaan ini, kok digendong? Dia marah karena dia tidak mengerti. Dan lebih kacaunya lagi adalah saya tidak menjelaskan tentang tradisi. Itu nggak bohong, Bapak Ibu Saudara. Baru nggak jelasin aja, ribetnya seperti itu. Bagaimana kalau nggak jujur? Waduh, pasti akan kiamat dunia ini. Nah, itu sebenarnya penting sekali kejujuran ini. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, waktu kita jujur kepada Tuhan, kita jujur kepada sesama kita, termasuk orang-orang yang punya potensi untuk perkembangan kita ke depan. Penting sekali. Yes. Saya tiba-tiba ingat ada seorang hamba Tuhan senior. Mereka punya komitmen, suami istri punya komitmen. Tapi mami, apa-apa kita jujur ya? Oke, jujur. Saking jujurnya dia cerita sama istrinya. Mimi, papi sekarang kok aneh ya? Kenapa? Papi sudah usia begini, tapi papi tertarik juga tuh sama remaja-remaja perempuan. Jujur aja. Menurut Bapak Ibu Saudara, jujur seperti itu benar nggak? Tapi menurut saya, mereka yang sudah banyak usia saja masih punya komitmen begitu. Kenapa? Sedikitnya didoakan sama pasangan. Amin. Haleluya. Justru yang diam-diam itu berbahaya. Ini hari ini papi selamat pulang ya, lembur. Ternyata bukan lembur di kantor, lembur di kantor yang lain. Di sana banyak, di sini nggak ada. Amin. Harus jujur. Lalu yang berikut, Amsal 12 ayat yang ke-6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama, mulut saya menyelamatkan saya dan keluarga saya. 2, 3. Mulut saya menyelamatkan saya dan keluarga saya. Haleluya. Amin. Yang nggak katakan kenapa? Tenang aja Pak Pendeta, saya nggak mau ngomong di sini, diam-diam aja saya. Tapi nanti lihat di lapangan, mulut saya lebih jujur daripada yang lain. Itu namanya sombong. Ya, kiranya kita punya mulut ini jujur, Bapak Ibu Saudara. Amin. Perkataan orang fasik menghadang darah. Darah di sini tidak hanya merujuk kepada darah secara fisik, tetapi juga melambangkan kehidupan, reputasi, hubungan yang menjadi rusak akibat daripada ketidakjujuran. Jadi kita perlu sekali jujur dalam hidup, jujur dalam berkata-kata. Beberapa waktu yang lalu saya terima curhat dari seorang remaja yang bilang begini, saya heran tuh, kok saya bisa difitnah sama guru di sekolah? Oh gitu, kok bisa? Lalu usut punya usut, ternyata ini guru ini cari perhatian supaya dalam tanda petik dia dapat kenaikan gaji. Sampai segitu Bapak Ibu Saudara. Dalam dunia kerja kita kadang-kadang juga begitu. Orang-orang di luar sana pakai cara-cara yang tidak wajar. Mereka fitnah sini, fitnah sana, supaya posisi mereka naik. Di sini nggak ada. Bisa bilang amin? Amin. Kok ragu-ragu? Amin. Ini sudah mau tutup tahun Bapak Ibu Saudara. Kita benahi kembali. Jadilah orang jujur.
Karena kejujuran itu akan membuat kita melihat perkara-perkara besar. Yes. Haleluya. Amin. Meskipun kadang-kadang ketika kita jujur, lama kenaikan karir kita, tapi tidak mengapa. Kejujuran itu pasti. Kenapa? Karena mata uang terkuat di dunia kerja kita adalah kejujuran. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan tolong kita semua, Tuhan yang jujurlah. Saya tiba-tiba ingat sekian tahun yang lalu, mungkin tahun 2021 atau 2002 waktu itu. Saya dapat tugas pelayanan di luar daerah dan saya kaget karena ternyata ditelepon sama tiketing ke pastori, suruh saya bayar tiket PP. Waktu itu berapa juta itu? Cukup mahal. Lalu seseorang dia tanya sama saya begini, Morgan, katanya kamu mau pulang ke Kupang, kamu mau pelayanan ke sana ya? Sudah ada tiket belum? Karena orang yang nanya ini orang-orang biasa ya. Jadi saya kemudian bilang sama dia, ya sudah ada dong. Padahal belum ada uang Bapak Ibu Saudara. Saya nggak jujur. Baru saya masuk ke kamar, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, betapa sombongnya saya ini. Sudah ditelepon sama tiketing pun, saya bilang saya sudah ada uang, padahal belum. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan, ampuni saya sudah salah ini. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau memang orang itu yang akan Tuhan pakai untuk membayar tiket saya, izinkanlah dia bertanya satu kali lagi. Dan ternyata benar Bapak Ibu, buah dari kejujuran itu luar biasa. Saya minta ampun sama Tuhan begitu. Besoknya saya ketemu orang yang sama dan dia bilang, Morgan, sudah ada belum uang tiketnya? Saya bilang kalau mau bayarin mah nggak usah tanya. Saya bilang begitu. Dia bilang saya sudah siapin 1 minggu yang lalu. Cuma saya dengar dari kamu, saya pengen konfirmasi dari kamu. Sudah ada uang belum? Tuh Bapak Ibu Saudara. Jadi jujur itu indah ya. Amin. Haleluya. Jadilah orang jujur. Katakan sama-sama, saya mau lebih jujur dari hari kemarin. Haleluya. Lebih jujur dari hari kemarin. Doa. Kita saksikan dulu ada sebuah cuplikan video, kiranya menginspirasi Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah pernah nonton, tidak apa-apa nonton lagi. Semakin banyak nonton, semakin banyak mendapatkan pencerahan. Ini bukan buatan saya, Bapak Ibu Saudara. Ini sudah ada di YouTube. Itulah kalau suami nggak jujur ya. Ternyata nggak enaknya kalau ketahuan ya.
Ini filmnya dari pakai bahasa Mandarin, jadi tanpa suara. Ada yang perankan orang Indonesia. Tapi itu cerita aslinya dari Solo. Tapi intinya begini Bapak Ibu Saudara, kejujuran itu indah. Yes. Haleluya. Amin. Kasih salam satu dengan yang lain, katakan kejujuran itu indah. Kejujuran itu indah. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati semua. Mari sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan dulu satu lagu ya. Masih ada waktu untuk bernyanyi. Masih. Siapa yang sudah dapat lagunya? Hah? Belum. Jujur. Jujur padaku. Kalau belum ada dapat, kita nyanyi lagu itu aja. Semoga kita tahu lagunya. Perhatikan Hatikannya aku di mana? Hatikan. ada yang lainnya. Perhatikanlah namaku di ladang Yes. Tuhan. Kita renungkan sejenak. Lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita jujur bekerja, kalau kita jujur menempatkan bahwa mata uang terkuat adalah kejujuran, Amin. maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Amin. Lepas dari orang itu percaya atau tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi kalau dia jujur, dia akan dipercaya. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita jujur, mungkin ada hal-hal tertentu yang cukup memberatkan kita di hari-hari. Tapi belajarlah untuk hidup jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama kita. Itu yang terpenting. Amin. Kembali kita nyanyikan dari awal. Kita akan masuk di dalam
apresiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat kau doa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berhati. Saat kau perlu. Tuhan tahu. Saya kembali kepada Tuhan bekerja saat menangis. Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan berhati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berhati. Terima kasih Tuhan buat firman siang hari ini. Kami percaya bahwa kejujuran itu akan membawakan setiap kebenaran dan akan menghasilkan suatu keberhasilan bahkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapaknya, kiranya manapun beliau ditempatkan, Tuhan akan pelihara dan Tuhan akan layani dengan kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang hambanya kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang dilayani. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami percaya semuanya di dalam nama kasih Tuhan. Haleluya. Amin.